Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu melalui daring ya. Yang saya hormati jajaran Dinas Pendidikan, kemudian para panitia atau penyelenggara webinar ini, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sharing bagaimana cara menerbitkan buku yang berasal dari PTK ya. Karena PTK mungkin Bapak Ibu sudah familiar sekali, tapi bagaimana menjadikan PTK ya kita terbitkan dalam bentuk buku atau jurnal, itu yang jarang sekali dipahami oleh semua guru. Oleh karena itu, menulis ini penting sekali ya. Selain sebagai bentuk dokumentasi, sebagai bentuk publikasi, kemudian juga membantu Bapak Ibu guru dalam mengurusi kenaikan pangkat PNS bagi yang guru yang PNS. Kemudian pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari, kita diskusikan yang pertama tentang pentingnya publikasi ilmiah. Kemudian nanti ada cara membuat PTK dengan mudah. Ya. Kemudian cara mengubah PTK menjadi buku. Kemudian endingnya yaitu cara mempublikasikan hasil itu dalam bentuk jurnal dan buku yang ber-ISSN dan buku yang ber-ISBN. Ini. Tadi sudah disebutkan beberapa tulisan saya ya. Saya saat ini dinas di IAIN Jember pada mata kuliah Etika Profesi Keguruan dan penelitian tindakan kelas ya. Dalam menulis memang menulis itu kuncinya jangan dijadikan hanya sebagai formalitas saja. Kunci kita bisa menghasilkan banyak karya yang nulis itu kita jadikan hobi. Beberapa tulisan saya itu mulai 2012 manajemen pendidikan ala Rasulullah itu diterbitkan di Jogja di Arus Media dulu, mengikuti seleksi masuk. Kemudian The Power of Story itu 2013 ya. Kemudian kurikulum dan bahan ajar PAUD itu 2014, pendidikan kewarganegaraan itu 2015 ya. Etika Profesi Keguruan itu 2017 dan diterbitkan 2018 oleh Pustaka Pelajar Jogja dan kerjasama IAIN Jember. Dan yang barusan ini 2020 terbit lagi buku saya Konvergensi Kurikulum dan Pembelajaran di Madrasah Berbasis Pesantren. Itu saya buku yang terakhir yaitu hasil lomba atau kompetisi program 5.000 buku yang diadakan oleh Kemenak Pusat. Ini kemudian yang pertama yaitu kita belajar tentang pentingnya publikasi ilmiah. Ini skema yang saya buat atau posisi di mana publikasi ilmiah itu. Ini terkait dengan pengurusan kenaikan pangkat atau angka kredit guru. Mungkin Bapak Ibu kalau dalam hal penilaian kinerja semua Bapak Ibu guru sudah melakukan dan ini tidak perlu dipikir lagi ya. Kemudian pengembangan diri ini pun juga gampang sekali, yang penting ikuti seminar, workshop itu kita sudah dapat poin pengembangan diri. Nah, yang saya lingkari ini yaitu publikasi ilmiah atau karya ilmiah dan atau inovatif. Ini yang membedakan atau banyak guru yang terhambat kenaikan pangkatnya dalam komponen ini. Ya, kadang kita sudah mengajukan banyak karya, ternyata ditolak, angka kreditnya di bawah standar atau kadang malah dinilai 0 oleh penilai angka kredit. Nah, ini di mana letak kelemahannya? Ya, oleh karena itu kita akan mempelajari
bagaimana membuat karya ilmiah dan mempublikasikan secara baik dan benar. Nah, penting di sini karya ilmiah ini untuk kenaikan pangkat dimulai dari 3B ke atas ya. Di sini ada PTK, penelitian tindakan kelas, kemudian ada PTS, penelitian tindakan sekolah, ada PTKP, penelitian tindakan kepengawasan ya. Kalau PTS bagi kepala sekolah, objeknya itu guru dan siswa. Kalau PTK tadi guru terhadap siswa. Kalau penelitian tindakan kepengawasan oleh pengawas terhadap kepala sekolah dan para guru ya. Ada PTK BK atau PTK bimbingan dan konseling. Nah, tapi pada hakikatnya kaidah dalam menyusunnya itu sama. Ada berbagai siklus atau action research istilahnya. Oleh karena itu produk PTK dan sejenisnya itu selama ini kita bentuk dalam laporan PTK. Nah, kemudian dari laporan PTK itu kita jadikan jurnal, yang kedua kita jadikan buku. Nah, saya ini kemarin dikonfirmasi, tolong bagaimana mengkonversi laporan PTK dalam bentuk buku, bukan jurnal. Lebih sulit mana mengkonversi dalam bentuk jurnal atau buku? Memang kenyataannya memang lebih sulit membentuk dalam buku. Kenapa? Kalau PTK kita bentuk dalam bentuk jurnal, kita konversi dalam bentuk jurnal, itu meringkas. Laporan PTK kita ringkas dalam bentuk jurnal, malah kita kurangi. Tapi ini kita akan membuat laporan PTK menjadi buku. Artinya harus kita kembangkan, kita tambahi. Nah, ini. Kemudian ini tadi terkait dengan kenaikan pangkat ya, poin yang dibutuhkan setiap pangkat ini bisa dipelajari dalam Permen PAN RB 16/2009 pasal 12. Nah, kemudian untuk publikasi ilmiah yang dibutuhkan setiap pangkat itu berbeda-beda. Ini bisa dicek juga dalam peraturan tersebut. Ya. Nah, dalam hal ini PTK yang sudah diseminarkan itu poin atau angka kreditnya sebesar 4 ya. Kalau PTK nanti yang dipublikasikan dalam bentuk buku ya, itu kalau tidak salah ya, mungkin nanti dikoreksi, itu kalau nggak salah 6 angka kredit. Kalau jurnal itu kalau nggak salah kalau provinsi itu 2, kalau nasional itu 3. Nanti dikoreksi. Itu. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari yaitu tentang bagaimana cara membuat PTK dengan mudah. Nah, untuk tutorial detailnya terkait dengan penyusunan PTK ini sebenarnya sudah saya share ya, sudah saya pernah mengisi pelatihan tentang penyusunan PTK. Nanti Bapak Ibu bisa dibuka pada link YouTube ini ya, di bawah ini. Atau diketik judul di YouTube cara mudah membuat PTK, PTS dan atau PTBK. Di dalamnya ini saya sudah sajikan mulai awal membuat judul, membuat latar belakang, rumusan masalah sampai akhir. Insya Allah sangat detail dan diikuti saja prosesnya. Pasti semua guru, kepala sekolah maupun pengawas bisa membuat sendiri tanpa pasrah pada orang lain. Atau bahasa agak kasarnya jahitkan, itu enggak perlu, kita buat sendiri aja gampang kok. Itu. Nah, mungkin saya bukakan. Nah, ini silahkan nanti Bapak Ibu buka YouTube ini, silahkan diikuti mulai awal sampai akhir ya. Ini mulai membuat judul, latar belakang sampai seterusnya. Nah, saya berikan contoh bagaimana membuat judul PTK. Ya. Ini sistematika PTK, nanti bisa Bapak Ibu download pada deskripsi YouTube yang sudah saya share tadi itu. Di bawah itu ada link template atau sistematika laporan PTK. Bapak Ibu download. Ya, ini bentuknya sudah Word. Nanti tinggal Bapak Ibu
merubah ini pada lembar-lembar, bab 1 lembar lain, bab 2 lembar lain begitu. Kemudian diikuti proses dalam membuat latar belakang, masalah dan seterusnya. Nah, kuncinya kita pertama yang paling penting yaitu judul ini harus benar dulu. Kalau judulnya tepat sesuai dengan kaidah, maka seterusnya itu akan gampang. Dalam membuat judul PTK ini ada dua variabel atau dua komponen. Yang pertama, saya balik ya, biasanya variabel X ke Y. Kalau ini judul PTK itu lebih baik dari variabel Y dulu. Variabel Y itu masalah pembelajaran atau akibatnya. Misalnya ada rendahnya hasil belajar, rendahnya minat belajar, dan lain-lain itu Bapak Ibu sesuaikan dengan masalah yang ada di kelas Bapak Ibu dengan Bapak Ibu. Misalnya saya kasih contoh, ketemu nilainya anak-anak itu di bawah KKM, misalnya sudah diajarkan, kemudian sudah didalami, ternyata nilainya masih di bawah KKM, berarti masalahnya rendahnya hasil belajar. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ketemu variabel Y-nya, rendahnya hasil belajar, kita cari variabel X-nya, atau ini variabel solusi, atau action yang akan kita berikan. Action yang akan kita berikan itu bisa strategi pembelajaran, bisa media pembelajaran, atau inovasi, materi, dan seterusnya. Misalnya kita mengidentifikasi selama ini yang menyebabkan rendahnya nilai atau hasil belajar anak-anak itu misalnya pembelajaran masih monoton. Oh, berarti strategi pembelajaran yang akan kita berikan action. Kita kasih contoh saja misalnya the power of two misalnya. Nah, ini dari mana kita dapat solusinya atau variabel X-nya the power of two ini? Nah, ini kita harus pelajari dulu macam-macam strategi pembelajaran. Bisa dibaca pada bukunya Silberman ya. Silahkan baca nanti bukunya Silberman. Judulnya 101 Strategi Pembelajaran Aktif. Nah, ini silahkan. Kemudian di situ ada 101 strategi. Kemudian Bapak Ibu silahkan identifikasi mana yang cocok dengan materi yang ingin Bapak Ibu berikan. Nah, misalnya kita tentukan sudah the power of two sebagai variabel X-nya. Nah, dari sini ketemu misalnya mata pelajaran IPA misalnya. Sudah Bapak Ibu mengajar mata pelajaran IPA kelas, karena ini apa, SMA atau apa ini, misalnya kelas 7 misalnya SMP ya, kelas 7 SMP misalnya, SMP A. Kemudian semester ganjil. Nah, ini komponen-komponen judul yang harus muncul di dalam judul PTK Bapak Ibu jenengan. Misalnya kemudian tinggal ditambahi di sini. Peningkatan rendahnya berarti peningkatan hasil belajar ya, siswa melalui strategi ya, begini, the power of two pada mata pelajaran IPA kelas 6 misalnya di SMP A semester ganjil tahun pelajaran sekian. Nah, ini sudah jadi judul. Jadi yang paling penting yaitu tadi menentukan variabel Y dan variabel X-nya. Nah, variabel ini, kemudian variabel X-nya. Karena kuncinya nanti dua variabel inilah yang akan kita kembangkan menjadi buku ya. Ini. Oke, ini cara membuat judul. Ini hanya contoh saja ya, tidak perlu sama dengan ini, nanti silahkan dikembangkan sedemikian rupa. Mungkin dengan media atau inovasi materinya, atau penataan kelasnya dan lain-lain. Banyak sekali. Itu. Nah, kemudian untuk membuat latar belakang, kajian teori dan seterusnya bisa Bapak Ibu simak di dalam video ini. Itu. Kemudian
Yang selanjutnya, misalnya PTK tadi sudah jadi ya, PTK tadi sudah jadi. Tugas kita sekarang yaitu mengubah PTK menjadi buku. Caranya yang pertama yaitu ubah judul PTK menjadi judul buku. Nah, pasti beda judul PTK dengan judul buku. Misalnya tadi ini judul PTK. Kita rubah menjadi judul buku. Judul buku itu lebih singkat dan unik. Misalnya variabel X ini kita taruh di depan. Berarti yang paling utama ini yang akan kita bahas di dalam buku itu. Misalnya strategi the power of two. Kemudian misalnya di sini kita ingin mengupas tentang mata pelajaran IPA. Berarti misalnya the power of two melejitkan misalnya prestasi belajar IPA, misalnya gini. Nah, ini judul buku, menjadi judul buku. Nah, ini atau apa gitu ya, disesuaikan dengan judulnya. Ini yang pertama, mengubah judul PTK menjadi judul buku. Nah, ada cara yang lebih menurut saya lebih bagus, yaitu Bapak Ibu mempunyai 2 atau 3 judul PTK, itu dijadikan satu menjadi satu buku. Ini kan satu PTK menjadi satu buku. Saya beri contoh, misalnya saya punya judul PTK misalnya ini. Nah, ada 2 PTK. Yang pertama, upaya meningkatkan hasil belajar IPA kelas 4 melalui pembelajaran berbasis proyek misalnya. Kemudian yang kedua, peningkatan hasil belajar IPA materi ini melalui metode jigsaw learning. Nah, ini yang saya meraih, ada 2 action, 2 variabel X yang bisa dijadikan satu buku, padahal ini PTK yang berbeda. Misalnya, yang pertama metode jigsaw learning, kemudian yang kedua pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, ya, sama-sama materi atau mata pelajaran IPA. Oke, kita jadikan judul buku misalnya strategi atau apa tadi, jigsaw learning berbasis project. Jadi gini, atau ya gini. Kemudian di bawahnya karena tadi IPA ya, disesuaikan dengan apa yang mau ditingkatkan melalui action ini, jigsaw learning berbasis project misalnya untuk melatih misalnya apa gitu ya, logika siswa misalnya, dan seterusnya. Ini disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Misalnya Bapak Ibu mengajar bahasa Indonesia misalnya, strateginya apa, kemudian di bawahnya untuk apa, atau misalnya melejitkan keterampilan menulis siswa atau apa gitu. Yang penting ini kuncinya, membuat judul di atas ini, judul utama. Nah, inovasi strategi apa yang Bapak Ibu tawarkan dalam buku itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ubah bab 1 pada PTK menjadi bab 1 pendahuluan di buku. Nah, pada bab 1 ini ada rumusan masalah, tujuan, manfaat itu dihapus saja. Nah, bab 1 di PTK itu kan latar belakang itu di copy ya. Kemudian dijadikan bab 1 dalam buku. Bab 1 dalam buku itu lebih dikembangkan lagi ya, sekitar 5 sampai 10 halaman dalam bab 1 buku. Kalau di PTK itu 3 atau 4 halaman cukup. Nah,
Tapi bahasa-bahasa yang harus diganti di dalam bab 1 ini, misalnya ada kata berdasarkan latar belakang tersebut itu diganti. Misalnya buku ini didasarkan atas penelitian yang sudah dilakukan begini bla 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 misalnya. Kemudian yang harus dihindari lagi dalam bab 1 ini ada beberapa kata misalnya harus, akan. Nah, ini bahasa yang bukan berbasis data itu diganti. Dalam latar belakang atau pendahuluan itu tidak boleh ada kata harus, karena itu nanti muncul di bab terakhir sebagai rekomendasi. Di latar belakang itu ya, di tutorial tadi sudah saya sampaikan juga tentang membuat latar belakang yang baik. Misalnya di video saya di bagian lain ya, Bapak Ibu buka ini link atau akun YouTube ini. Kemudian di bagian video lain itu ada tutorial membuat pendahuluan atau latar belakang lain ini. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan buka ini. Ini membuat latar belakang semua penelitian, baik skripsi, PTK maupun buku juga saya sampaikan di tutorial ini. Intinya latar belakang itu atau pendahuluan itu menyajikan gap riset atau kenapa kita menyusun buku itu. Yang pertama kita sajikan itu gambaran ini secara induktif boleh atau deduktif boleh. Gambaran umum dulu boleh. Pentingnya misalnya tadi itu IPA misalnya. Berarti pentingnya pembelajaran IPA bagi siswa di SMP misalnya seperti itu. Kemudian setelah pentingnya, namun realitanya di lapangan begini dijabarkan data-datanya. Nah, ini. Nah, setelah idealnya atau normatifnya baru sampaikan kondisi yang sebenarnya di pendahuluan itu. Kondisi yang sebenarnya itu basisnya harus data. Kalau Bapak Ibu ngangkat tentang hasil belajar, berarti di situ sajikan grafik atau tabel atau perkembangan nilai anak mulai awal sampai akhir, perkembangannya seperti apa. Kalau memang rendah, dijelaskan kenapa kok hasil belajarnya rendah, itu dijelaskan dalam pendahuluan. Kalau tentang kedisiplinan, apa indikator rendahnya kedisiplinan siswa, misalnya yang tidak masuk sekian, yang telat sekian, itu harus data. Baru di bagian selanjutnya yaitu action yang Bapak Ibu berikan. Kalau tadi contohnya jigsaw learning berbasis proyek, apa keunggulan jigsaw learning berbasis proyek itu ya. Di bawah masalah itu tadi, di bawah masalah hasil belajar tadi. Baru yang paling akhir pentingnya menyusun buku itu. Ya. Pentingnya menyusun buku itu apa disampaikan. Itu sekitar 10 halaman saja cukup di bab 1. Kemudian di PTK Bapak Ibu kan ada bab 2 itu. Bab 2 setiap sub kajian teori bab 2 itu jadikan per bab ya. Misalnya tadi di bab 2 misalnya ini misalnya kajian pustaka atau kajian teori. Misalnya di sini tadi itu strategi jigsaw learning misalnya. Nah, kemudian yang kedua tadi pembelajaran berbasis proyek. Nah, yang selanjutnya hasil belajar IPA misalnya. Nah, ini kan ada 3 sub kajian teori. Nah, misalnya bab PTK Bapak Ibu kajian teorinya seperti ini, maka jigsaw learning ini jadikan bab sendiri. Tadi itu bab 1 sudah pendahuluan. Ini tadi dihapus ya. Kemudian bab 2 ini bisa menjadi 3 bab tersendiri. Misalnya bab 2 ini nanti bisa dijadikan di bab 2. Nah, jadi bab 2 ini berarti. Di bab 2 itu berarti Bapak Ibu sampaikan atau kembangkan tentang strategi jigsaw learning itu seperti apa. Kemudian ini bisa jadi bab 3 di dalam bukunya.
pembelajaran berbasis proyek. Hasil belajar IPA ini bisa dijadikan bab 4 di buku. Nah, ini. Atau misalnya Bapak Ibu kembangkan lagi. Jadi semakin spesifik ya, penjabaran setiap kajian teori ini semakin baik. Nah, bagaimana untuk cara mengisi atau menyajikan atau mengembangkan kajian teori ini, Bapak Ibu bisa kembangkan melalui buku-buku yang ada, atau dengan cara cepatnya ya, misalnya tadi itu kita akan mencari isi dari bab itu ya. Saya sarankan misalnya mencari cara cepatnya seperti apa. Buku kita mungkin keterbatasan buku atau untuk ngetik lagi repot misalnya. Kita cari aja di sini e-jurnal tadi variabel 1 kan tentang strategi jigsaw learning misalnya. Nah, jangan lupa diawali dengan kata e-jurnal kalau mau menjadikan atau mengembangkan ketika itu menjadi buku. Referensi yang paling baik itu berasal dari jurnal, karena itu sudah diupdate dan ditulis oleh dosen atau guru yang lolos reviewer pengelola jurnal. Jangan sampai merujuk pada blog atau blog pribadi, karena itu tidak ada reviewernya, tidak ada filternya. Curhatan pribadi pun juga bisa masuk dalam blog. Masa itu Bapak Ibu rujuk menjadi buku, kan nanti sangat subjektif sekali. Nah, ini banyak sekali tentang metode jigsaw. Bapak Ibu silakan download semua ya. Download semua, silakan disesuaikan. Kemudian dalam menyusun atau memindah e-jurnal ini dalam karya kita, jangan tiba-tiba di copy paste. Nah, ini akan kena plagiasi. Nah, ada caranya, yaitu untuk mengubah e-jurnal ini ke dalam buku kita parafrase. Kita parafrase itu kita ubah dengan kalimat yang berbeda, tapi dengan maknanya tetap. Jangan lupa juga referensi jurnal itu tetap kita rujuk di footnote atau inutnya ya. Nah, untuk memparafrasenya seperti apa, saya pernah membuat cara lain. Nanti silakan dicari 4 cara agar lolos cek plagiasi. Nah, ini saya membuat jurnal dari jurnal juga, jadi gitu. Membuat jurnal atau buku dari jurnal-jurnal yang ada juga. Tapi caranya ada 4 cara agar lolos plagiasi. Karena kalau kita ini langsung copy paste, kemudian kita meskipun kita berikan rujukan, itu tetap terdeteksi cek plagiasi, Turnitin maupun plagiarism checker. Itu untuk membuat bab 2 menjadi bab-bab tersendiri. Kemudian bab 4 kan di PTK itu hasil penelitian dan pembahasan. Nah, itu dijadikan bab sendiri, khusus hasil penelitiannya. Dikasih bab, tadi misalnya sampai bab berapa tadi? 2, 3, 4, berarti ini jadi bab 5 di buku, menjadi bab 5 kajian empirik. Nah, di sini Bapak Ibu sajikan temuan yang ada di PTK Bapak Ibu, tapi tidak hanya mindah atau tetap seperti itu. Nah, untuk bab 3 metode penelitian itu tidak perlu disampaikan pada bab tersendiri, metode penelitian tidak perlu, karena ini sudah menjadi buku publish, bukan mau penelitian tapi mau publish hasil penelitian. Berarti metode penelitian itu kita sampaikan pada bab empirik sebagai pengantar. Misalnya di bab empirik ya, tentang temuan siklus 1 misalnya. Di situ diawali dengan metodenya dulu. Pada siklus 1 ini yang peneliti lakukan atau yang penulis lakukan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebagaimana di bab 3 PTK ya. Baru di bawahnya langsung hasil temuan siklus 1. Itu boleh.
Siklus 2 langsung metode penelitian dalam siklus 2 yang dilakukan begini. Hasilnya siklus 2. Ini pada bab tersendiri. Nah, di bab 4 itu kan ada 2. Di bab 4 itu ada 2 poin, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, pembahasan itu juga dibuat bab tersendiri. Dibuat namanya bab pembahasan atau isinya itu dialog teori. Bapak Ibu dialogkan antara temuan itu dengan teori-teori yang ada, baru diberikan solusi. Nah, solusi di bab terakhir atau bab pembahasan, Bapak Ibu sampaikan kenyataannya seperti ini, solusi yang saya tawarkan seperti ini. Nah, buku itu yang bagus bisa memberikan solusi, jadi tidak hanya paparan teori saja. Jadi guru-guru yang lain ketika membaca, oh ternyata ketika menggunakan jigsaw learning tidak seperti pada umumnya, tapi diberikan inovasi lagi misalnya. Ini cara mengubah buku. Yang terakhir yaitu bagaimana buku itu dipublikasikan. Buku ada, kita menerbitkan PTK dalam bentuk buku atau jurnal. Kalau buku, Bapak Ibu ada 2 cara. Bisa menerbitkan sendiri buku itu dengan cara sekolahnya membuat penerbit sendiri. Misalnya ini SMA N1 Lumajang misalnya, membuat penerbit sendiri. Caranya ini, mendaftarkan ISBN perpusnas.go.id, isbn.perpusnas.go.id. Dalamnya nanti Bapak Ibu silahkan ikuti petunjuk mendaftarkan SMA tersebut sebagai penerbit. Supaya apa? Guru-guru di situ bisa menerbitkan buku-bukunya sendiri, tidak perlu ke penerbit. Yang kedua, ya, kalau Bapak Ibu repot membuat penerbit, boleh naskah Bapak Ibu silahkan diajukan pada penerbit yang ada, ya. Kalau kesulitan penerbit nasional di Jogja, Bandung maupun Jakarta, di Lumajang juga ada itu. Pak Muiz itu sudah Mahameru, penerbit Pustaka Mahameru. Nah, itu juga bisa melalui itu. Nah, sistem penerbitan mengajukan ke penerbit itu ada 3. Yang pertama sistem royalti. Royalti itu kita mengajukan buku diterbitkan, penerbit menjual buku itu kepada toko-toko buku, hasilnya kita bagi buku-buku saya yang pertama dan yang beberapa tadi itu dengan sistem royalti. Jadi saya setiap 6 bulan sekali itu dapat kiriman transferan dari penerbit. Jadi seperti itu. Ini yang tapi sulit. Tidak semua penerbit menerima tulisan kita kadang karena melihat siklus di pasar. Yang kedua, sistem beli putus. Kita punya tulisan, punya buku, kita ajukan ke penerbit. Penerbit membeli buku itu. Oh, ini saya beli 5 juta atau 10 juta, tapi keuntungan 100% untuk penerbit. Nah, yang ketiga yang paling gampang, saran saya, ini silahkan ajukan ke penerbit dengan biaya mandiri. Jadi Bapak Ibu punya tulisan, pasrahkan ke penerbit, berapa biayanya kita biaya sendiri. Nah, ini. Nanti hasilnya untuk menyebarkan bisa melalui e-book atau online. Itu yang buku. Kalau PTK Bapak Ibu dibentuk jurnal, ada 2 cara juga. Yang pertama, mendaftarkan ISSN di lembaganya masing-masing, ya. Misalnya sekolah Bapak Ibu pengen punya OJS atau pengelola jurnal sendiri, tidak usah ikut ke atau jurnal lembaga lain. Bapak Ibu bisa mendaftarkan di ISSN ya .pdii.lipi.go.id. Kalau buku ke Perpusnas, kalau jurnal ke LIPI, beda naungan atau beda lembaga. Ini kalau Bapak Ibu pengen membuat pengelolaan jurnal sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu punya naskah jurnal, tidak punya pengelola
OJS sendiri bisa mengajukan ke e-jurnal lembaga lain. Ini banyak sekali. Silahkan nanti dicek cara mengajukan jurnal atau cara upload artikel jurnal ke OJS. Ini sudah saya sediakan tutorialnya cara mengajukan jurnal ke lembaga lain atau ke OJS lain. Boleh Bapak Ibu ke perguruan tinggi atau ke sekolah lain yang mengelola jurnal, boleh silahkan. Jurnal itu kalau diajukan ke perguruan tinggi tidak mesti diterima, ada seleksinya. Oleh karena itu silahkan dipelajari di YouTube, ada saya sediakan 11 tips jitu tembus jurnal bereputasi. Ini beberapa pertimbangan bagaimana artikel yang diterima atau jurnal yang diterima oleh pihak OJS. Nah, karena saya sendiri juga pengelola jurnal di IAIN Jember, jadi seperti apa kriteria naskah yang akan diterima itu insya Allah sudah saya sajikan pada 11 tips itu. Mungkin cukup itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada sajian atau kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.